Sairam. Sembah sujud di kaki Padma Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Puji syukur kita panjatkan atas rahmat karunia-Nya telah melimpahkan waktu kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam sesi Sairama yang ke-64 pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan damai, bahagia dalam lindungan Bhagawan. Nah, pada malam hari ini seperti biasa, Prof. Suresh akan membimbing kita semua. Mari bersama-sama kita welcome Profesor Suresh Gowin. Jai Sairam, Prof. Sairam, Sairam. Dear brothers and sisters, Sairam. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi jumpa di program Sairama. Minggu lepas saya tak dapat masa kerana kena lompat di sana program yang lain. Jadi, daripada sesi lama, adakah apa-apa soalan nak tanyakan ataupun adakah apa-apa yang tidak mungkin kurang jelas? Okey. Sairam, Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kita diberi kesempatan untuk berbagi bila ada dalam minggu ini kita ada kendala atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, keraguan boleh disampaikan. Sairam, Prof. Suresh, tadi saya WhatsApp juga ke Prof. Suresh, bila memungkinkan kita juga akan rangkai Sairama malam ini dengan penayangan video Srawanam. Okey, ya boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya mungkin juga sedang menyusun kalimat untuk di-share. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kembali menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya bahwa Sairama masih dalam suasana spesial Guru Purnima. Jadi kita membahas 9 surat Begawan yang sudah dirangkum menjadi 9 permata. Kita sudah sampai pada surat yang keempat. Malam ini kita bahas surat yang kelima. Nah, kemarin 24 Juli kita bersama-sama sudah merayakan Guru Purnima. Dan salah satu tayangan yang kita saksikan pada perayaan Guru Purnima kemarin adalah tentang Srawanam yang digarap oleh Pak Ketua bersama tim. Jadi bila Bapak Ibu semuanya belum sempat menikmati tayangan tersebut, kita akan ulang kembali, kemudian kita akan cermati dan hayati makna yang terkandung di dalam pementasan tersebut. Mari bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu. Sairam, Bro Giri, silakan. Kita saksikan Srawanam. Jai Sairam. Salam Sairam, Bro Giri. Yang bahasa Indonesia, Bro Giri. Ini bahasa Indonesia. Oke, Sairam. Jiwa dari jiwa semesta selalu hadir di tengah kita. Sebagai ayah, ibu, sahabat, dan juga guru yang menjawab setiap pertanyaan dan permohonan. Meja sederhana di bilik Serambi Prasanti menjadi saksi. Goresan mutiara kata syarat makna terukir di atas kertas putih, seputih jiwa yang siap mendengarkan sabda. Engkaulah terang yang menyibak kegelapan. Engkaulah guru kehidupan. Pesanmu adalah pelita penerang jiwa, berkilau bak permata di bawah sinar bulan purnama.
di hadapan kaki guru. Saatnya kita menyimak kisah-kisah tentang Srawanam. Dengarkanlah dan resapi. Dikisahkan di kesunyian pagi buta, perempuan bernama Puna melihat kilasan jubah keemasan para biku melangkahkan kaki menuju wihara. Dalam hati ia bertanya, mengapa para biku juga bangun dini hari sama dengannya? Sekian lama Puna selalu merenungkan pertanyaan tersebut. Hingga suatu hari ia bertemu Buddha yang bijaksana. Dengan penuh rasa hormat, Puna mengulurkan kue pankek buatannya. Buddha mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Puna. Sambil tersenyum, beliau bersabda, "Puna, ketahuilah, para biku bangun pagi untuk menyalakan pelita kesadarannya agar selalu terjaga. Sementara kamu harus mengawali hari dengan kerja keras demi kewajiban. Sadarilah, kamu pun dapat meraih kemuliaan yang sama seperti para biku jika kerja kerasmu selalu dihiasi oleh kemurnian dan ketulusan." Puna benar-benar amat bahagia mendengar petuah bijak sang Buddha. Ia tidak lagi merasa rendah diri. Dengan antusias ia kemudian menyambut hari demi hari dengan Dhamma. Selanjutnya kita dengar kisah Yesus dan benih. Suatu ketika di tengah ladang, Yesus menyampaikan pesan syarat makna kepada para petani yang siap menabur benih. Yesus bersabda, "Wahai umatku, dengarkanlah. Jika benih berjatuhan di jalan, burung-burung akan datang memakannya. Begitu juga jika benih jatuh di tanah kering bebatuan ataupun di semak berduri, benih tentunya tidak akan dapat tumbuh dengan baik. Namun jika benih ditabur di tempat yang subur, tunasnya akan berkembang, menghadirkan bunga dan buah yang berlimpah." Benih ibarat firman Tuhan, sementara penabur adalah nabi yang menyampaikan firman. Sedangkan tanah ibarat orang yang mendengarkannya. Firman Tuhan hanya dapat terdengar dan diresapi oleh kemurnian jiwa, lalu terungkap dalam makna yang berguna bagi kehidupan. Selanjutnya, kita dengarkan kisah Raja Salomon yang bijaksana. Dalam keheningan malam, istirahat tenang Raja Salomon dihiasi mimpi yang sangat berarti. Sinar suci Tuhan mendekatinya, lalu menyampaikan
Sabda. Apa yang dapat aku anugerahkan untuk memenuhi peranmu sebagai Raja yang agung? Dengan rendah hati, Raja Salomon menjawab, namun bukan dengan meminta umur panjang, kekayaan, ataupun kekuatan. Dia hanya meminta hati yang mendengarkan. Hati yang mendengar membuatnya menjadi raja bijaksana, memberi kemakmuran dan dicintai rakyatnya. Ini kisah terakhir dari banyak kisah yang menggambarkan kekuatan Srawanam mengantarkan Raja Parikesit meraih pembebasan. Tampak Raja Parikesit sedang termenung setelah menerima kutukan dari Resi Srenggi yang terhina melihat ayahnya sedang bertapa dikalungi ular oleh dirinya. Kutukan tersebut selalu berkecamuk dalam perasaannya bahwa 7 hari lagi maut akan menjemputnya. Sementara sang raja berjuang menenangkan gejolak jiwanya, Perdana Menteri menyatakan kesiapannya, hendak memagari seluruh dinding istana agar tak satu pun ular bisa masuk. Namun suara batinnya berhasrat lain. Hatinya justru membimbing langkah-langkahnya meninggalkan istana, menyusuri tepian Sungai Gangga, bertemu Resi bijaksana. Selama 7 hari 7 malam, cerita yang mengagungkan kemuliaan Tuhan menggema di pertapaan Resi Suka, mengalir menghiasi ketenangan jiwa seorang raja. Hingga di hari yang ditetapkan, Raja Parikesit meraih pembebasan.
Sairam, persembahannya luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Ketua sudah membuat video yang begitu apik untuk kita semua dalam rangkaian Guru Purnima. Sairam, Prof. Suresh, izin ya. Sairam, silakan Prof. Suresh. Ya, ya begitu baik sekali ya, especially siapa yang suara dia, siapa suara ini, Suwitra kah? Iya, itu Bro Suwitra dan beliau ingin sharing behind the scene-nya Prof. Suresh. Ya, boleh. Oke, silakan Pak Putu Suwitra, Sairam. Wih, begitu dramatis. Sairam, Prof. Suresh. Iya. Sairam. Kalian dulu nih lagi sama-sama nih, tuh. Wah, biasa. Suresh. Keluarga. Ini satu akun rame-rame, Prof. Itu berbanyak. Oh, terima kasih, Sairam. Ya. Ya, oke, silakan Pak Putu, Sairam. Ya, terima kasih banyak. Ada rekomendasi yang harus diselesaikan untuk Parisade malam ini. Jadi kami ngumpul dan berbahagia tentunya ada di tengah suasana Sairama. Ya, oke. Izin sedikit saja. Terima kasih. Mudah-mudahan video tadi dapat menginspirasi kita semua dalam rangkaian Hari Guru Purnima. Nah, kami di Indonesia sebenarnya mendapat penugasan dari internasional, dari beberapa karya persembahan yang kita sampaikan. Dulu ada Garuda, kemudian ada yang terakhir juga ada Borobudur ya, dan sekarang dikasih kesempatan. Nah, bagaimana kita merespon satu kesempatan itu sebagai satu kehormatan, itulah niatan awal sehingga benar kami coba mendengarkan apa maksud daripada panitia internasional menyuruh kita diberikanlah satu topik. Begitu dengar kata Srawanam, mendengar dengan hati, maka memulai satu gagasan, kita pun duduk di kaki Padma Swami. Kemudian saat itulah terasa ada satu intuisi dari suami bahwa kita harus memulai video ini dari tempat yang paling sakral. Saya diingatkan dengan bertemu dengan Satyajit ya. Mungkin Bro Giri ada ini, silakan. Ada sebuah pertemuan di Bali dulu, saya langsung terbersit kok saya ingat Satyajit. Satyajit kita tahu bersama, beliau adalah figur yang sangat dekat sama suami, bahkan di dekat-dekat hari Mahasamadhi beliau. Nah, disitulah yang kami ingat adalah satu cerita dari beliau. Nah, ini momentum pertemuan waktu dulu, dan video ini juga sudah terkonfirmasi langsung kepada beliau karena waktu itu kami ketemu, saya bertanya sama Brother Satyajit, tolong berikan kami satu pengalaman kedekatan sama suami yang tidak umum orang tahu. Nah, saat itulah kemudian dia memberikan satu cerita yang menarik adalah bagaimana suatu malam, karena beliau juga berada di kamar suami ya bersama-sama, mungkin beda tempat tidur. Suatu saat dia di jam 10 malam, kita tahu bersama di Prasanti Nilayam ada jam malam, begitu jam 10 semua harus off lamp. Nah, pada saat itulah beliau memperhatikan dengan mata yang sedikit tapi terbuka, dengan mata yang terbuka sedikit melihat suami justru pada jam itu beliau hari kesit dah yang lebih di bawah dia. Lebih di bawah dari kesit ya. Lebih di bawah mendongak menyakupkan tangan. Harus minta bantu mute. Dia tidak raja lagi kan? Dia sudah. Namanya dia sudah melepas mahkota rajanya ya, sudah tuh. Itu juga tidak pakai mahkota tuh. Rambut. Ini dari Bro Giri, Sairam. Bro Giri, Sairam. Iya. Sairam Bro Giri. Sairam Bro Giri. Ya, Sairam. Ya, ada noise tadi. Ya, oke. Boleh saya lanjut ya sedikit saja. Ya. Oke.
Saya lanjutkan. Nah, di kamar yang di jam 10 malam itulah dia melihat suami bangun. Jadi bangun, kemudian suami tahu bahwa dia sedang diintip oleh Satyajit. Didekatilah Satyajit. Apa yang kamu lihat? Gitulah. Tapi akhirnya Satyajit juga tidak meneruskan kata-katanya. Suami langsung ke sebuah ruangan. Kemudian beliau menghidupkan lampu di sebuah meja. Kemudian beliau juga berusaha menutup lampunya agar tidak kelihatan. Dan dengan berbagai kertas di sana, saat itulah kemudian beliau memulai aktivitasnya. Nah, ini yang dijelaskan sama Satyajit besoknya, bahwa setiap malam aku itu harus menjalin hubungan dengan para bhaktaku. Saat setiap malam itulah sebenarnya aku terus bekerja menulis yang kita sekarang bisa terus pakai bahan ajar kita hari ini, yaitu Wahini. Jadi Wahini itu ditulis di jam-jam pada semua orang pada tidur. Beliau justru mulai aktivitas untuk menuliskan Wahini itu untuk kita semua. Di samping juga surat-surat yang begitu sangat penting. Nah, setelah dari sanalah kemudian cerita itulah beliau mengatakan sama Satyajit, sebenarnya cintaku pada bhaktaku yang membuat aku harus memberikan pengorbanan, dan aku tidak pernah tidur untuk melayani semua bhakta-bhaktaku. Sairam ya. Di sini cerita ini sangat menggugah. Dari cerita inilah kemudian saya terbersit bagaimana mengungkapkan Srawanam, di mana kita tahu esensinya adalah saat ini pada perayaan Guru Purnima adalah bagaimana kita antara guru dan murid itu harus ada sebuah tali pengikat yang lebih kuat. Nah, tali pengikat yang lebih kuat itu adalah dengan satu tangga pertama yang namanya Srawanam. Karena itu video ini sebelum mengungkapkan Srawanam yang diilustrasikan dengan ilustrator-ilustrator yang sangat luar biasa, persembahannya dari kawan-kawan di Bali, itu kami mulai dari tempat yang paling sakral yang ada di Prasanti Nilayam. Jadi saat itu kami men-setting bagaimana sebenarnya keadaan itu. Kami akhirnya bertanya kepada satu orang namanya Ibu Indra di sana. Kami tanya, akhirnya Ibu Indra mengkonfirmasi langsung kepada Satyajit. Pernahkah Anda ketemu dengan Switra dan Anda punya cerita seperti ini? Tolong berikan gambaran bagaimana situasi mejanya, karena akan direkonstruksi sebagai sebuah adegan pertama. Nah, saat itu entah bagaimana Satyajit memberikan penggambaran-penggambaran bahwa mejanya adalah meja dari kayu, kemudian ada lampu seperti ini, posisinya ada di tengah-tengah ruangan, kemudian dulu katanya beliau itu setiap membaca surat dari Bhakta, beliau merobeknya, ditaruh di sebuah tempat, beliau sangat concern kepada lingkungan ya. Akhirnya pada di sana Ibu Indra itu sadar bahwa semua properti yang ada di ruangannya itu dia yang mengirimkan. Jadi ini semua properti yang ada di sana itu yang dipakai oleh suami itu propertinya Ibu Indra. Sebenarnya ada satu tempat lagi diberikan mesin untuk penghancur kertas. Ada di sebelahnya, itu cuma kami tidak bisa rekonstruksi hal tersebut. Atas dasar cerita itulah kami merekonstruksi adegan ini. Adegan di mana tempat mulai dari meja itulah semua wacana suami, semua misi besar avatar itu dimulai. Di jam di mana kita semua sedang istirahat. Nah, cerita itulah yang memberikan penggambaran di awal. Akhirnya dari sanalah kami melanjutkannya dengan Srawanam, topik Srawanam. Nah, secara filosofi, Srawanam ini memang sangat luar biasa. Sebenarnya dari Nawabhakti, 9 Nawabhakti, Srawanamlah tangga pertama. Bagaimana mendengar dengan hati. Tadi saya kira sudah banyak dicermati dari naskah yang kami coba pelan-pelan urai, sehingga menjadi sebuah narasi yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh para bhakta, di mana seperti misalnya Raja Salomon, hanya dia minta hati yang mendengar. Bagaimana korelasinya hati yang mendengar ini kemudian dengan dia menjadi seorang figur raja yang bijaksana. Dan figur raja yang bijaksana akan mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyatnya. Ini sangat berkorelasi.
Artinya bahwa dia tidak berikan tempat Tuhan di dalam hatinya. Dengan beliau berikan sebuah ruang di dalam hatinya, makanya semua kapasitasnya sebagai seorang raja selalu akan mendengar sabda Tuhan dalam menggait seluruh kehidupannya. Ini saya kira adalah makna yang paling mendalam di perayaan Hari Guru Purnima ini. Hanya dengan kita mendengar suara hati kita, mendengar memberi ruang kepada suami di dalam hati kita, maka kita akan menjadikan hidup kita seperti apa yang suami harus harapkan dari kita. Dengan demikian, kita pasti akan menjadi permata sai. Saya kira supaya tidak banyak mengambil waktu dalam sesi Saya Rama ini, kami sangat mengharapkan Prof. Suresh dalam kesempatan ini memberikan penajaman kembali kepada kita. Mudah-mudahan karya yang sangat banyak miracle-nya sebenarnya ini ya. Satu sebenarnya Sister Jyoti pengisi lagu tadi itu hanya last minute, kami sudah putus asa sebenarnya karena tidak akan komplit kalau tidak diisi satu beliau adik kita ini kan 6 tahun belajar di India, khusus belajar raga India. Jadi benar-benar dia tahu kalau raga ini dinyanyikan jam berapa, raganya cocoknya apa, dan dewa apa di sana, dan lain sebagainya. Beliau menjadi dosen sekarang di ISI, dan adik kita itu kemudian batuk-batuk, kami pikir sudah, ternyata tidak ya, jadi sakit biasa. Tapi kemudian last minute saat kami harus kena deadline, dia sembuh dan bisa menyumbangkan vokalnya. Terjadilah satu karya yang menurut kami istilahnya komplit ya, komplit dalam pengertian saling melengkapi satu sama lain. Begitu juga para ilustrator, mereka itu pada saat di brief itu langsung lebih cepat tangannya bekerja, lebih cepat tangannya bekerja daripada apa yang saya sampaikan terhadap bagaimana kronologis naskah itu harus dibuat. Jadi proses-proses ini menurut kami di dalam sebuah tim jauh lebih penting daripada output-nya. Karena proses ini dikawal langsung oleh internasional, dan kemudian di dalam proses inilah kami selalu merasakan ada connecting dengan suami. Karena beliau, kita tahu di setiap persembahan yang Indonesia persembahkan di internasional, kita sangat merasakan bagaimana beliau menuntun kita untuk memberikan yang terbaik, dan asal kita mau selalu menggunakan waktu-waktu sekecil apapun untuk memberikan pelayanan yang perfect kepada organisasi saya atau kepada karya-karya untuk misi suami. Nah, inilah satu dedikasi kami. Mudah-mudahan akan menjadi satu yang bisa menjadi sarana komunikasi kita, dan mudah-mudahan ini semua akan memberikan kesadaran baru bahwa Srawanam adalah pintu gerbang antara bahasa Sang Pencipta dengan ciptaannya. Terima kasih banyak kepada seluruh Bhakta atas atensinya. Sairam, Sairam. Om Sairam. Om Sairam, itu tadi Bro Giri ada nulis yang berwayan bijania, ceritakan Pak Ketua, katanya Bro Giri. Oke. Ya. Gimana Kadek ya tentang wayan? Itu Bro Giri nulis di chat box. Saya tidak tahu itu. Nah, saya harus menutup karena beliau minta sangat dirahasiakan. Siapa pemeran suami, karena di internasional banyak yang menangis dan merasa bahwa ini ada hadiah dari suami, seakan-akan itu pemerannya adalah suami. Kita sudah isi di sana, ini adalah reconstruction. Dan yang menarik sekali, pemeran itu sendiri saya hanya ada satu pilihan, inilah namanya, saya tidak sebut ya karena saya janji. Inilah nama yang memerankannya, dan kita tahu figur adalah figur yang sangat saya hormati dan sangat humble. Dan ternyata setelah dia datang, dia pun mengingatkan itu, ini terlalu terhormat dan saya takut nanti jangan diekspos semua ini karena ini peran yang sangat sakral. Dan tapi dia juga buka kartu bahwa sebelum dia memerankan ini, semua pemain-pemain itu sudah punya pesan dari suami melalui mimpi-mimpinya. Jadi tidak ada satu yang kebetulan di dalam sebuah karya sekalipun, asal itu diniatkan untuk menginspirasi banyak orang, apalagi di dalam sebuah perayaan yang paling sakral dalam hubungan sebagai guru dan murid kita saat ini melalui Guru Purnima.
tentu ini atas guide suami. Sairam. Sairam, luar biasa Pak Ketua, sangat menginspirasi. Ternyata begitu indah dan unik cerita di balik layarnya ya. Terima kasih, ada Bligong, ada Bro Alit, ada Pak Dewa di sana. Salam untuk semua teman-teman. Kami harus Sairam, terima kasih bertugas banyak. dulu. Sairam. Om saya Prof. Sures. Ya, Ya. Sairam. Silakan Prof. Sairam. Oh, cantik, begitu baik sekali bila saya tengok itu suara dengan muzik lagi sangat-sangat mengharukan. Apa yang saya mau juga satu aspek yang begitu baik sekali ialah apabila kita sudah faham dan tahu bahawa ular itu akan gigit dan dia akan meninggal, masa itu dia boleh buat banyak perkara, kan? Dia boleh lawat kawan ataupun tengok macam-macam, tengok saudara mara semua. Tapi dia hanya mau dengar pasal cerita Tuhan ataupun lilah Krishna dan sebagainya. Jadi apabila ini sudah menunjukkan bahawa apabila kita selalu dengar cerita ataupun selalu dengar cerita suami dan selalu kita mahu agihkan sedikit masa untuk baca aspek-aspek seperti ini adalah satu cara bagaimana kita dapat memurnikan kita. So Saravanam, bila kita lihat dan baca dengan begitu teliti lagi dan dengar cerita ini, just by dengar cerita ini sahaja dapat kita memurnikan dan dapat kita dapat satu hala tuju yang lebih baik dan lebih murni dan lebih lebih clear lah, clarity will be there. So inilah penting sekali. Jadi kita harus faham dari bahawa sudah kita mau sampai masa untuk meninggal pun dia 7 hari dia sudah beri banyak masa untuk dengar cerita ini. So artinya hari bila kita meninggal itu sudah ditetapkan untuk semua kita. Jadi daripada sekarang hari ini kita mahu buat satu resolusi. Tiap-tiap kali kita mau dengar, kita mau baca sedikit tentang cerita suami ataupun cerita dulu ataupun Satyam Shivam Sundaram. Baca cerita-cerita seperti ini supaya kita akan dapat connection yang begitu baik dengan suami. Ini adalah satu persediaan yang kita boleh buat. Ya, terharu sekali, Bro. Dapat merasakan ya betapa besar kasih Begawan untuk kita semua, selalu berkorban ya, Sairam Begawan. Nah, oke, baiklah, sekali lagi terima kasih. Kita masih kembali ke perayaan Guru Purnima tadi dengan menyaksikan video tadi. Nah, Bapak Ibu semua, bila ada yang mau sharing pengalaman atau bertanya apa-apa boleh sebelum kita lanjut ke pembahasan surat Begawan yang kelima. Adakah Bapak Ibu yang mau berbagi? Nah, ini ada yang di chat box dari Youth Delegation. Sairam, oke. Sebentar ya, saya baca. Sekarang Prof. Surya saya ingin bertanya sebenarnya. Oke, Sairam, Prof. Surya saya ingin bertanya. Sebelumnya saya telah mendengarkan podcast Radio Sai yang membahas tentang Sravanam. Di situ dibahas tentang pasif Sravanam dan aktif Sravanam. Mohon Prof. Sures menjelaskan apakah dari itu dan saya minta contoh ilustrasinya. Sekian, terima kasih. Apakah pasif Sravanam and aktif Sravanam? Ya, Ini pasif Sravanam artinya kita boleh dengar bunyi perkataan itu. Saya akan keluar, tutup itu pintu, tutup itu makan, selepas makan tutup. Okey. Tapi dia tengok televisyen. So bila mata dia tengok televisyen, hati dia sudah tertarik dengan apa yang berlaku dalam televisyen. Dia dengar bunyi ibu itu. Okey, dia cakap macam tu. Ini adalah artinya pasif Sravanam. Kita dengar tapi tidak tahu erti dan tidak tahu makna dan tidak tahu kesimpulan ataupun kesan dan sebagainya. So bila kita mau Sravanam betul-betul ialah kita harus dengar apa yang kita masuk. Kita harus manana means reflection. Reflection kita kena renung, kita kena lihat, kita kena faham. Kemudian lepas itu kita kena contemplate. Kita kena contemplation apa kita cakap dalam bahasa Indonesia? Kontemplasi.
Kontemplasi, ya. Ya. Kontemplasi. Ya, jadi perkataan itu kita haruslah mengkontemplasikan supaya kita dapat lebih erti dan lebih makna. Kemudian kita harus pergi ke Saravanam dengan betul ialah realization, iaitu kita sedar daripada apa yang kita baca ataupun apa yang kita dengar, bukan saja kita renung, bukan saja kita contemplate, tetapi kita juga realize. Artinya, oh ini itu dia. Jadi apa cerita apapun, sedikit cerita pun, tetapi cerita itu ada erti dan makna dan kita haruslah faham bahawa cerita ini dilakukan untuk kita, jadi kita haruslah ambil masa untuk dapatkan message daripada itu. Jadi bila kita sudah dapat message baru dan kita mempraktikkannya, artinya kita sudah menggunakan aktif Saravanam, active listening. Itu dia. Banyak orang, kebanyakan daripada kita, bila kita macam biasa, bila kita pergi Puttaparthi dan suami cakap 1,5 jam bagawan cakap. Lepas itu you tanya, apa Baba cakap, you ada dengar? Baba cakap begitu. Okey, apa dia cakap? Itulah you sewa. Dia cakap 1,5 jam, you habiskan dengan satu perkataan sahaja ke? Apa yang dia cakap? Oh, Baba cakap hari ini, saya menangis betul. Okey, itu semua emosi. Tapi apa yang dia cakap? Artinya, kita sudah dengar bunyi, kita nampak itu, tapi kita tidak renung, kita tidak contemplate, kita tak sedar. So, arahan-arahan yang diberi oleh guru kita, apabila kita tak dengar, tak hafal, tak merenung, tak contemplate, maka itu just menjadi perkataan sahaja. Itu artinya pasif. Tapi aktif, ada orang tulis saja. Tiap-tiap perkataan. Apa pasal suami cakap macam ini? Ya? Mengapa Baba cakap macam itu? Dia renung, dia fikir, dia tanya dia orang, dia tanya sampai dia mau tahu. Kemudian sudah tahu, dia mau ikut apa yang Baba cakap. Jadi itu aktif. Ya, Sairam, terima kasih banyak Prof. Suresh, sudah sangat jelas sekali. Sairam, ada youth kita pasti sudah menyimak dengan baik. Ini terima kasih. Ada lagi kah Bapak Ibu yang lain mau sharing, menambahkan atau bertanya juga? Nah, kalau mau bertanya langsung boleh di-unmute atau tulis di chat box lagi. Chat pribadi ke saya boleh. Oke. Nah, sambil menunggu Prof. Suresh, bila tidak ada, mungkin kita lanjut surat ke-5. Ya, surat 5. Ya. Oke, Sairam, Bro Pur. Kita baca surat ke-5 Begawan. Ya. Nah, kita bagi menjadi 2 slide. Ini yang pertama, hidup tanpa kebaikan bukanlah kehidupan nyata. Raja Gopal, terimalah berkat dan cinta kasihku. Semuanya adalah hari-hari bahagia bagi orang yang memiliki pengetahuan sejati. Kebahagiaan adalah pengalaman sadar internal yang didapat sebagai efek dari lenyapnya keinginan mental atau keinginan fisik. Semakin kecil keinginan, semakin besar kebahagiaan. Jadi, kebahagiaan sempurna, perfect happiness, disebabkan oleh leburnya semua keinginan ke dalam kehadiran agungnya. Kemuliaan benar-benar mandiri dan tidak bergantung pada faktor eksternal. Ini adalah rasa kesempurnaan atau kesadaran pencapaian tertinggi, kehidupan yang disebut kemuliaan. Ketenaran di antara banyak orang tidak disebut kemuliaan dalam artinya yang sebenarnya. Jawabannya lebih kepada pertanyaan definisi, dan definisi tergantung pada sudut pandang, budaya, dan pengalaman masing-masing orang. Kebaikan bukanlah sesuatu yang palsu atau tidak mungkin, tetapi merupakan salah satu faktor yang memberikan nilai kehidupan yang sebenarnya. Ya. So inilah yang begitu baik sekali kerana suami bagi tahu bahawa semuanya adalah hari-hari bahagia bagi orang yang memiliki pengetahuan sejati. Jadi kalau satu lain yang pertama sahaja kita telah boleh pergi dalam sebuah bercakap, hari-hari kita mau jadi bahagia. Tapi suami, bolehkah kita jadi bahagia
hari-hari. Ada juga kadang-kadang kita dapat berita yang tak baik ataupun ada peristiwa yang tak baik. So macam mana mau jadi tiap-tiap hari kita boleh jadi bahagia? Baba bagi tahu bahawa cara untuk mengayati hari bahagia ini tiap-tiap hari ialah kita mesti tahu pengetahuan sejati. So sekarang, apakah pengetahuan sejati? Inilah soalannya. Pengetahuan sejati ini, apakah artinya pengetahuan sejati? Oh, ini saya tanya balik kepada. Oke, Bapak Ibu, Prof. Suresh bertanya, apa pengertian pengetahuan sejati menurut pandangan Bapak Ibu semuanya? Jadi bebas menjawab, silakan. Menurut pendapat teman-teman, pengetahuan sejati itu kira-kira seperti apa? Oke. Sairam. Nah, lama tak dengar suaranya Sis Ayu Surtiari. Pengetahuan sejati menurut Sis Ayu apa ya? Sairam? Atau Bapak Ibu yang lain? Sairam. Ya, Sairam. Ya, Sis Ayu nanti Bapak Sis boleh ya. Ya, Sairam. Terima kasih, Mbak Ode. Sairam, Profesor Suresh. Sairam. Ya. Ya, ini kalau menurut saya pengetahuan sejati itu betul-betul pengetahuan tentang diri yang sejati ya. Kalau saya boleh mengingat lagi, seperti di awal-awal Sairama, jadi tentang diri yang sejati, tentang atma, jadi ada beberapa sifat. Nah, namun pengetahuan itu sebenarnya tidak mudah untuk hanya sekedar dibaca atau menurut saya itu betul-betul harus dengan hati yang murni, kemudian dialami, baru kita betul-betul bisa tahu bahwa itu adalah pengetahuan sejati seperti itu. Jadi tidak semata pengetahuan yang kita baca atau sekedar kita tahu dan tidak kita terapkan gitu. Itu mungkin Bu Ade. Ya, terima kasih. Saya dengar, ya, Sairam Prof tadi ada dengar seorang brother mau sharing, silakan. Brother siapa ya? Sairam. Bro Usli. Sairam, sister. Ya, sister Sumarini. Ya, silakan. Sairam, Prof. Ya, Sairam, Prof. Prof. Suresh. Saya kalau ditanya pengetahuan sejati itu menurut saya adalah pengetahuan tentang diri sendiri, yaitu bagaimana menemukan keilahian di dalam diri ya. Memang ini sangat mudah diucapkan, tapi prakteknya memang tidak gampang ya. Tapi kalau seperti Srawanam tadi yang diceritakan oleh Pak Ketua dengan karyanya yang luar biasa, itu mendapat guiding dari kalau saya mendengar apa yang pengalaman Pak Ketua tadi dengan beberapa tim yang mengalami, saya kira itu merupakan guiding dari suami sendiri yang kalau saya boleh bilang kita kalau connect dengan dari semua sumber pengetahuan itu sang ilahi sendiri, itu adalah pengetahuan sejati. Jadi begitu dalam dan kita tidak paham otak manusia yang otak ini tidak bisa mengerti. Tapi kalau dengan hati dan kita selalu bisa di dalam keheningan, kita bisa mendapatkan satu guiding oleh sang ilahi sendiri, itu kita sudah mendapatkan sebenarnya. Menurut saya itu Prof yang sepengetahuan saya, Sairam. Ya. Sairam, terima kasih banyak Bro Usli. Ya, silakan Prof. Suresh. Ya, okey. So dua-dua pun begitu baik sekali, begitu tepat sekali. So inilah sejati. Sejati artinya. Ini di chat box juga ada, Prof.
Tanya. Pengetahuan sejati adalah pengetahuan tentang Atma dari Sister Atma. Ayu sini. Ya. Ya, betul. So, Atma. Jadi artinya pengetahuan daripada badan, fizikal, pengetahuan daripada mental, pengetahuan daripada intelektual itu tidak sejati. Kerana itu boleh tukar. Hari ini punya berita, mungkin esok punya berita berlainan. Tadi itu tidak boleh sejati. Sejati artinya selalu eternal. Tak boleh tukar. Jadi apa yang tak boleh tukar ialah Atma sahaja. Jadi kalau kita sudah jadi dapat pengetahuan Atma, maka kita akan selalu di dalam keadaan hari-hari kita boleh dapat bahagia. Ini dengan line yang pertama sekali, barisan pertama sekali, kita sudah dapat faham bahawa inilah apa yang suami mahu kita capai. Pengetahuan sejati. Jadi apabila kita hanya sangkut ke dalam pengetahuan daripada fizikal, mental, intelektual sahaja, maka itu akan memberikan kita untuk hidup di dalam dunia dan sebagainya. Tapi kita tidak akan dapat bahagia. Kalau kita nak capai kebahagiaan pada tiap-tiap hari, maka pengetahuan ini mesti kita faham. Jadi ini satu resolusi yang kita harus ambil. Setelah bila kita dengar apa yang Baba bagi tahu kita ialah tiap-tiap hari kita mesti membuat peralihan, buat agihan dengan masa supaya kita lebih cari apakah itu pengetahuan sejati itu. Apakah Atma, manakah Atma berlaku? Adakah saya hidup di dalam dunia ini dengan pengetahuan Atma ini? Kalau dengan ini saya selalu mesti sayang kepada semua. Saya tidak boleh menafikan semua orang dan sebagainya. Jadi pengetahuan ini akan memberikan kita satu manifestation di dalam behavior kita, dalam tingkah laku kita. Jadi inilah dia. Kalau kita boleh laku dengan macam ini, dan kita boleh dapat pengalaman baik, pengalaman bagus dan sebagainya. Orang cakap buruk pun kita tidak ada apa-apa pasal sebab kita selalu gembira. Kita hari-hari kita bahagia kerana kita sudah sedara Atma kita. Jadi inilah apa yang kita harus capai. Sebenarnya ini sahaja yang penting sekali, pengetahuan sejati. Dan bagi tahu, kalau kita sudah dapat kebahagiaan ini adalah pengalaman sadar internal yang didapati sebagai efek dari lenyapnya keinginan mental dan keinginan fizikal. Jadi bukan saja Baba bagi tahu kita, inilah alat tuju, inilah objektif kehidupan. Kita mesti capai pengetahuan sejati, tetapi apakah halangan itu? Halangan ialah fizikal dan juga mental. Keinginan fizikal dan keinginan mental ini, kalau dia terlalu banyak, maka kita tidak akan dapat rasa pengetahuan sejati. So kita mesti mengurangkan sehingga kan fikiran di dalam minda kita sekali lenyap. Tapi ini hanya falsafah sahaja. Dalam kehidupan kita, kita mesti ada fikiran untuk hidup. Kita tidak boleh lenyapkan sama sekali. Jadi artinya kita mesti mengawal fikiran ini sehingga kan kita betulkan supaya kita boleh dapat meningkatkan quality fikiran. So yang penting sekali juga kita kena lihat quality fikiran bukan quantity fikiran. Cara kuantiti. So banyak orang ada quantity, banyak fikir. Tapi adakah itu fikiran ada quality? Kita tidak tahu. Bimbang, kita bimbang. Apa guna itu bimbang? Itu bimbang memberikan kita quantity. Tapi bimbang itu tidak akan memberikan kita quality. Jadi kalau dalam satu hari 24 jam, berapakah peratus fikiran kita quality dan berapakah kita fikirkan quantity? Tapi kebanyakan kali kita banyak buat quantity, betul? Ya, betul, Bro. Ya. Banyak kali fikiran itu sebenarnya mungkin tak guna pun. Iya. Jadi Drunken mad monkey mind. Monkey mind. Lighten by scorpion. Ya. Jadi susah sekali kontrol, Bro. Ya. Jadi kalau kuantiti itu begitu banyak sekali, jadi bagaimanakah kita boleh dapat pengetahuan sejati? So, tiap-tiap kali kita mesti latihkan pemikiran kita supaya dia boleh lenyap sama sekali sehingga kan kita boleh dapat menghayati Atma kita. Inilah yang penting sekali. Ya.
Ya, jadi Ya. pikiran yang berkualitas yang harus kita jaga ya. Ya, mesti jaga. Wah, oke, Tanya itu para bakta sekalian pada sekarang ini, adakah berapa peratus kita fikirkan pemikiran satu hari, quality ataupun quantity? maksudnya, Prof? Artinya bila kita lihat kita punya pikiran, pikiran quality artinya Pikiran baik, yang berkualitas, yang pikiran kualitas ya. Pikiran yang kualitas berbanding dengan pikiran yang ada quantity. Terlalu banyak kita fikir pasal ini. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu, mari kita renungkan sejenak selama 1 menit. Kita luangkan waktu 1 menit untuk merenungkan berapa banyak pikiran-pikiran baik atau pikiran-pikiran berkualitas yang kita miliki sepanjang hari, kira-kira berapa persen prosentasenya, dan berapa banyak pikiran-pikiran tidak penting yang tidak berkualitas, yang sebetulnya sampah, tidak perlu kita pikirkan, yang memenuhi pikiran kita sepanjang hari-hari. Nanti Bapak Ibu boleh jawab di chat box, kira-kira prosentasenya berapa ya? Atau boleh japri ke saya, chat boxnya di ini kan, di private ke saya, boleh. Oke, kita luangkan waktu 1 menit ya, Bro Giri, untuk merenungkan pikiran-pikiran berkualitas dan pikiran-pikiran tidak berkualitas yang memenuhi hari-hari kita. Ya, 1 menit ya. Ini mereka 5% apa nih maksudnya? Pikiran berkualitasnya 5% udah banyak gitu. Aduh, kalau saya 1%. So satu hari kualitas pikiran 5% and 95% tidak quality. 95% mikirin makan di mana, pakai baju apa, ya, dan banyak memikirkan orang lain, itu yang tidak berguna. Menjudge orang. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya boleh sharing nggak lagi, Bode? Boleh. Profesor Suras, mohon izin ini saya ingin sharing. Sebenarnya ada hal yang agak berbeda ya, mungkin kalau ditanya berapa persen pikiran positif dan negatif. Kalau saya terus terang memang belakangan lebih sangat merasa dekat sekali dengan kematian karena banyak ada berita di kantor itu. Hari ini bapaknya meninggal, tadi juga ayahnya meninggal, kemarinnya ibunya meninggal. Jadi di grup di kantor, jadi lingkaran terdekat itu memang sudah satu persatu pergi gitu ya. Jadi saya sempat memang berpikir bahwa seperti yang Profesor Suras bilang di awal-awal saya ramai ya, bahwa kematian itu kan yang harus kita ingat ya, kematian itu pasti. Jadi memang ada sedikit refleksi besar untuk saya untuk selalu mengingat bahwa kita tuh hanya tinggal menunggu gitu. Jadi terus terang sih saya lebih banyak fokus sebenarnya belakangan ini, lebih fokus, lebih banyak memanfaatkan waktu untuk segera berjapa, meditasi gitu sebenarnya, dan hanya memilah mana yang penting untuk dipikir dan menghindari untuk tidak memikirkan yang penting. Kalau saya terus terang lebih udah kesana mencoba ke sana gitu, karena udah sangat dekat ya lingkaran ya itu kejadian-kejadian yang membuat saya jadi malah bersyukur ya. Jadi ini yang dibilang Profesor Suras di awal bahwa kita harus ingat 2 hal, Tuhan dan kematian gitu, dan ternyata itu tuh sekarang gitu deket. Mungkin dulu sering ya kita tahu bahwa kematian itu pasti, tapi kan ternyata dengan pandemi ini di tahun kedua itu nyata gitu. Ya kalau saya sih seperti itu, ya nggak tahu itu benar adanya kualitas positif, tapi saya sih merasa memang sudah mulai memilah interaksi yang tidak penting, kemudian tidak memikirkan yang tidak penting memang. Jadi mencoba semaksimal mungkin menjalankan apa yang diajarkan di awal-awal Sairama malahan sekarang gitu sih. Saira. Dan Ayu bersyukur sekali Prof. Sures karena HP-nya rusak, jadi tidak terkoneksi dengan dunia luar.
Wah. Jadi fokus bisa itu sadana. Dan ternyata bisa hidup tanpa handphone. Ya, 3 minggu tanpa Dan damai, katanya damai ya. Kita bisa coba tuh. Nah, sekedar informasi, ini kebetulan saja kita beberapa hari yang lalu di grup Sairama, WhatsApp grup Sairama, kita juga membahas tentang bila kita punya, kita buat game prop, bila kita hanya punya 1 hari, bila kita tahu kematian kita adalah besok, hari ini apa yang terbaik yang kita lakukan. Jadi kita mau pikirkan hal-hal baik saja. Dan itu responnya banyak sekali karena ternyata kalau misalkan kita dihadapkan pada kenyataan besok meninggal, ternyata semua mau pikir yang positif saja. Mau japa, mau buat yang baik, mau minta maaf, dan all good thought only. Jadi ya, dan ini kebetulan sekarang kita bahas ini. Ini mungkin bukan kebetulan ya, sudah diatur oleh Bhagawan. Ini penting untuk kita renungkan betapa banyak pikiran-pikiran yang tidak perlu menjadi beban kita selama ini. Dan ini latihan yang bagus buat saya, karena kalau menurut saya banyak sekali pikiran-pikiran yang tidak penting. Ini mengingatkan saya terutama. Saya Ram, Prof. Suryas, terima kasih banyak. Ya, jadi apabila kita sudah memenuhi mindah kita dengan 40, 50, 60, 70% daripada fikiran yang mungkin tidak akan bawa apa-apa faedah kepada kita, maka dengan itu sudah menjadi satu indikator kepada kita bahawa berapa jauh daripada pengetahuan sejati. So di dalam, bila kita hidup di dalam dunia, mesti ada, kita lihat, mesti ada berita yang tak baik dan sebagainya. Ya, kita mesti sedih sedikit, okey, kita bagi prayers, kita bagi doa dan sebagainya. Tapi kita tidak harus melepaskan fikiran kita sehingga kan kita terlalu banyak, kita ditenggelami dengan masalah-masalah dan sebagainya. So inilah satu yoga yang kita harus mempraktikkan hari-hari. Satu jenis pikiran yang kita mesti ada. So artinya tiap-tiap kali kita tidak harus tenggelam di dalam keadaan kita. Tenggelam is a very good word. Drown. Tenggelam. Tenggelam kan dalam sungai? Ya, betul, tenggelam. Ya, tenggelam ya. So kita mesti jaga ini, sebab kalau tidak terlalu banyak fikiran sehingga kan kita tidak dapat kawal, dan sehingga kan bila kita tak dapat kawal, maka inilah permulaan stres kita, bahawa pikiran itu akan menjadi besar. So penting sekali kita tahu bahawa ini sudah satu line, semuanya adalah hari-hari bahagia bagi orang yang memiliki pengetahuan sejati. Ini sudah jadi satu mantra. Ini ayat yang pertama oleh Bhagawan Baba sudah jadi satu mantra. Artinya pengetahuan sejatilah yang saya harus kejar untuk mendapatkan kebahagiaan tiap-tiap hari. Sudah habis. Inilah essence of spirituality. Inilah intipati spirituality. Ini dia punya. Tidak payah kita buat baca ini, baca itu, mau ucap. Tidak payah. Ini satu ayat cukup untuk dapatkan tahu apakah outcome of spirituality. Dapatkan pengetahuan sejati. So, yang kedua kita sudah kenal pasti bahawa fikiran mesti ada lebih banyak kualitas daripada yang banyaknya kuantiti. Bila begitu banyak fikiran, ini akan mengurangkan tenaga kita sehingga kan kita tidak jadi efektif. So semakin kecil keinginan, semakin besar kebahagiaan. Jadi apabila kita hidup di dunia, itu cukuplah, tak payah. Okeylah, kita tidak besarkan isu-isu. Okeylah, tak payah. Jadi macam kalau kita boleh hidup macam ni, kita okey, tidak ada masalah. So jadi keinginan kita mesti menjadi kecil dan kecil dan kecil. Kebahagiaan kita pula akan menjadi besar dan besar dan besar. Ini Baba bagi tahu rahsia bagaimana untuk jadi bahagia. Jadi kebahagiaan sempurna, perfect happiness disebabkan oleh leburnya semua keinginan ke dalam kehadiran agungnya, iaitu the divine presence. So, ini artinya kita selalu di dalam kebahagiaan sempurna kalau kita selalu fikir bahawa suami bersama dengan kita, suami berhidup dengan kita, dan segala keindahan yang kita rasa itu ialah kita boleh tahu dan sedar bahawa ini semua keciptaan
Tuhan. Jadi inilah perasaan yang kita mesti dapat. Kemuliaan benar-benar mandiri dan tidak bergantung kepada faktor eksternal. So apa-apa yang daripada eksternal tidak penting kerana apa yang internal lah yang selalu akan mempengaruhi kita. So ketenaran di antara banyak orang tidak disebut kemuliaan dalam artinya yang sebenarnya jawapannya lebih kepada pertanyaan definisi, dan definisi tergantung kepada sudut pandang, budaya dan pengalaman masing-masing. Jadi cara bagaimana apa yang kita pandang itulah yang akan menyebabkan pengaruh kepada kebahagiaan. Jadi sudut pandang. So segala apa-apa yang berlaku, ya saya dapat dipeluang untuk hidup satu hari lagi. Jadi saya mesti meditate dan mendapatkan pengetahuan sejati. Inilah cara bagaimana kita harus memikir. Jadi ada di dalam COVID, banyak COVID, tapi saya diberi peluang satu hari lagi untuk hidup. Jadi saya ambil kesempatan untuk sebenarnya untuk faham apa arti itu pengetahuan sejati. Inilah kita harus kejar pengalaman ini. So jawapannya lebih kepada pertanyaan definisi. Kebaikan bukanlah sesuatu yang palsu atau tidak mungkin, tetapi merupakan salah satu faktor yang memberikan nilai kehidupan yang sebenarnya. So yang kita harus kejar ialah kebaikan, iaitu ke goodness. Kita harus chase the goodness. Goodness means kita di dalam segala apa tu kita fikir bahawa suami bersama. Di dalam segala perbahasan atau percakapan itu kita mesti sedar bahawa suami ada bersama dengan kita. So bila kita sudah sedar ini, maka tiap-tiap kali apa-apa pun kita selalu akan rasa bahagia. Jadi paragraf ini yang sangat penting ialah di mana-mana pun kita mesti feel the presence of Bhagavan. Ya, Sairam, terima kasih. Terima kasih Prof. Suresh. Silakan Bapak Ibu bila ada yang bertanya atau mau sharing tentang poin ini, surat bagian pertama dari surat kelima Bhagavan dari 9 permata. Nah, bila ada, silakan di chat box juga boleh. Sairam, Prof. Ya, Sairam. Ya, Sairam, mereka. Ya, Prof. Saya sering lupa gitu, dalam artian